Halo semua, selamat datang ya di IG Live-ku kembali. Kali ini kita akan ditemui oleh salah satu alumni dari UGM ya, bernama Mas Irsyad ya. Nah, dia ini sekarang bekerja di PT Pelni ya. Nah, ini salah satu pekerjaan bergengsi juga ya, karena masuknya ke sana pun tidak mudah. Oke, sembari kita menunggu Mas Irsyad untuk join, teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh banget ya, langsung masukin aja pertanyaannya di kolom komentar. Oke, halo Mas. Halo, halo Mas. Halo. Oke, aku setting sebentar dulu ya Mas. Oke Mas. Kurang terang nih. Coba. Oke, wah thank you banget Mas Irsyad ya, udah mau Iya join di Mas. IG Live-ku kembali ya. Wah, kali ini kita seru nih, bakal ditemani sama anak UGM ya, yang saat ini juga kerja di PT Pelni ya. Iya. Ngomong-ngomong Mas, tak kenal maka tak sayang. Silahkan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Irsyad Ardi Haryanto. Bisa dipanggil Irsyad. Usia 25 tahun. Sekarang domisili di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih kembali Mas. Oke. Seru banget ya Mas Irsyad ini dapat relasi dari teman-teman sendiri ya, yang waktu itu juga kuliah di Stipram, Lina ya Mas. Thank you banget Iya, buat Mbak Lina. Iya. uh, thank you banget buat Lina yang udah memperkenalkan kita ya. Nah, malam ini Mas, mau banyak ngupas tentang UGM ya. Sudah siap ya Mas? Boleh, siap. Oke Mas, thank you banget ya. Mas, ini Mas Ardi ini dulu di UGM itu gimana ya ceritanya Mas, kok bisa masuk ke sana? Oh gitu ya Mas. Bentar, awal mula itu tahun 2013 ya Mas, masuk itu awal memang ikutin beberapa tahapan seleksi sih Mas. Awalnya ikut senam PTN tapi belum beruntung. Terus dilanjut SBMPTN, itu juga milih UGM, kebetulan belum beruntung, lanjut di UTUL, ujian tulis mandiri UGM. Nah itu masuknya via situ. Dan kebetulan memang ambil prodinya dari awal senam PTN sampai dengan UTUL itu coba prodi pariwisata UGM gitu. Oh, oke, siap Mas. Oh, Ya. jadi nganu ya Mas, perjalanannya nggak semulus yang dibayangkan ya ternyata. Iya. Oh, memang anu ya Mas, memang dari awal itu cita-cita memang mau masuk ke jurusan pariwisata gitu Pak Mas? Iya. Kebetulan sih itu Mas. Kebetulan kan juga anak IPS ya Mas dulu SMA-nya. Bingung mau ambil jurusan apa awalnya karena memang jurusan akuntansi atau ekonomi itu udah apa ya mainstream gitu. Males juga ya kebetulan ketemu hitung-hitungan kan. Kayak gitu aja sih Mas. Oh, jadi memang sengaja masuk ke pariwisata biar anu ya Mas, anti mainstream ya ini ya. Iya, anti mainstream. Oke. Tapi kok nganu Mas, kok milihnya ke UGM, kenapa Mas itu Mas? Ada alasan Oh apa iya. itu? Ada sih mas alasannya. Kebetulan kemarin kan memang cari-cari kampus pariwisata yang terjangkau dari segi budget juga, dari segi apa dekat juga dari kampung halaman kan nggak terlalu jauh. Dan di situ kan yang negeri coba dulu di negeri awalnya. Kalau memang nggak keterima di negeri, mungkin akhirnya ambil swasta. Tapi memang rencana sih tetap ambil pariwisata gitu. Dari segi terjangkau biaya kuliahnya, dan ya akreditasinya juga sih kayak gitu mas. Oh, oke. Ya. Emang anu awalnya itu bisa tahu itu dari mana ya Mas? Apa memang sudah searching dulu atau gimana ya? Kalau prodi pariwisata sama apa namanya kayak informasi-informasi soal kuliah itu awalnya memang kayak searching dulu mas. Kayak prodi-prodinya di mana aja, ada ya prodi pariwisata sama kebetulan ada kayak expo kampus dulu waktu SMA mas. Jadi banyak yang sebar brosur kayak gitu kan. Kebetulan dapet tuh brosurnya UGM kemarin waktu di Jogja. Nah itu ada prodi pariwisata. Jadi saya coba juga di situ. Gitu. Oh, oh, oke, oke. Wah, mantap banget ya. Berarti istilahnya memang dari awal sudah menetapkan hati untuk ke pariwisata gitu ya Mas?
Iya, betul Mas. Oke, siap, siap, siap. Wah, keren banget nih. Mas itu waktu di UGM itu D3 atau S1 ya? Kebetulan saya ambil yang program vokasi Mas, yang D3-nya. Awalnya sih juga coba yang S1-nya, cuma kebetulan kurang beruntung, jadi langsung dicoba yang D3-nya dan alhamdulillah juga keterima di D3 gitu. Oke. Berarti kan ya Mas, apa masuknya di Sekolah D3 itu vokasi. vokasi ya? Iya, vokasi. Heeh. Oh, oke. Itu gimana Mas waktu pertama kali masuk UGM Mas? Perasaannya, terus kegiatannya, ospeknya gimana Mas? Oh, awal masuk sih ya seneng banget ya Mas ya. Ibaratnya kan di SMA saya dulu belum ada tuh yang keterima di UGM anak IPS-nya ya. Kalau anak IPA-nya sih banyak. Kebetulan anak IPS-nya belum ada yang keterima. Jadi ya excited gitu waktu masuk pertama tuh lihat kampus yang segede itu kan. Terus kita ospeknya namanya PPSMB Mas dulu tuh. PPSMB tuh pelatihan pembelajaran sukses mahasiswa baru. Nah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu PPSMB Palapa, itu universitas. Yang kedua PPSMB Permadani, itu vokasi. Yang selanjutnya PPSMB Lentera Budaya, itu punyanya Prodi Pariwisata, kayak gitu. Jadi ada 3 tahapan sih, lumayan seru juga dulu itu. Oh, oke. Oke, oke, Mas. Itu apa, Mas? Lamanya berapa lamanya itu ya? Maksudnya durasi Oh, ospeknya durasi itu. ospeknya ya. Oh, Durasi oh, oh. ospeknya itu kurang lebih 1 minggu, Mas. 1 minggu itu rangkaiannya ospek semua itu. Yang ospek jurusan sih yang paling lama itu 1 semester karena ada evaluasi kayak gitu sih. Oh, sampai 1 semester, Mas, itu Iya, ospeknya. kalau ospek jurusannya 1 semester itu dulu tuh kalau saya nggak salah. Karena kayak ada isi evaluasi kayak gitu kan nanti kalau nggak ikut apa rangkaian PPSMB-nya itu nggak bisa dapat sertifikatnya dan itu menjadi kendala di wisuda nanti kayak gitu. Oh, berarti memang diwajibkan untuk nanti dapat itu ya, dapat apa? Iya, kayak Dapat bukti. sertifikatnya. Iya. Oh, oke, oke, Mas. Em, untuk D3 sendiri, Mas, di vokasi itu pertama kali belajar belajar apa ya, Mas? Kalau vokasi kebetulan D3 pariwisata awalnya itu masih semester 1 ya Mas, itu masih pelajaran umum Mas, kayak apa mata-mata kuliah yang di Sosum kayak dapat bahasa Inggris, kayak geografi, sos apa kayak rumpun ilmu sosial gitu sih rata-rata Mas, kayak masih ada kayak statistik juga kalau saya nggak salah dulu tuh, masih statistik, masih ada ekonomi juga, ujung-ujungnya masih ketemu juga hitung-hitungan di semester 1. Iya, tapi cuma 1 semester itu awal, di semester awal, terus semester 2 sampai semester 6 itu udah mulai fokus ke pariwisatanya kayak gitu. Oh, oke. Berarti awal-awal doang ya yang agak anu ya padat ya, Mas. Iya, awal-awal tuh padat tuh, udah kayak masih kayak SMA sih, masih belajar-belajar yang mata pelajaran mata kuliah yang berbau IPS, sosial sosial gitu sih. Oke. Mas itu kalau untuk SKS sendiri, kalau di UGM sendiri itu kita udah dipaketin atau belum ya? Maksudnya ambil SKS-nya itu kita ambil sendiri atau sudah dalam bentuk paket-paket? Kalau UGM kemarin vokasi dipaketin Mas, jadi awal itu langsung dapat 24 SKS kalau saya dulu. Oh, jadi udah dipaketin Hmm. ya sampai sampai selesai ya itu ya? Sampai selesai, tapi kalau di semester awal kan semester 1 nih dapat 24, tapi IP-nya kalau di bawah 3 itu dia nggak bisa ambil, nextnya nggak bisa ambil 24 kayak gitu. Jadi akan kurang gitu kalau IP-nya di bawah 3 kayak gitu. Jadi Oh, oke. harusnya sih emang dipaketin 24 24 24 kayak gitu sih. Oh, itu untuk normalnya ya, Mas berarti. Kalau Iya, yang nggak kalau normal normalnya. ya, kalau nggak normal. Abnormal. Berarti itu Iya. kan ya apa? Agak mundur berarti Mas lulusnya Mas Iya, itu, Mas. Kalau agak yang mundur nanti. Oh, oke, oke. Mas ini kalau pembelajaran di UGM sendiri gimana nih, Mas? Kita bandingin ya, aku coba Hmm. mendalami lebih lagi nih. Kalau di UGM sendiri pariwisata vokasinya itu pembelajarannya itu seperti apa sih, Mas? Semester 1, semester 2, semester 3-nya Kalau dan untuk seterusnya. iya, kalau untuk pembelajarannya sendiri kan tadi yang saya bilang kalau untuk semester 1 masih general ya Mas ya, masih umum, mata kuliah umum. Untuk semester 2, semester 3, semester 4 sampai 5, untuk semester 2 itu kita fokus mata kuliah yang berhubungan dengan perhotelan Mas.
Jadi kayak manajemen housekeeping, manajemen F&B, food and beverage, manajemen F&B produk, kayak front office juga, accounting perhotelan, kayak gitu. Rata-rata sih memang fokus di perhotelannya, manajemen akomodasi, kayak gitu. Jadi untuk semester 3-nya, itu kita fokus ke kayak apa, bisnis perjalanan gitu loh mas, kayak apa, belajar tiketing, belajar apa, tour guide, belajar manajemen tour and travel, kayak gitu-gitu. Semester 5 kurang lebih sama kayak semester 3, cuma dia ada sedikit apa namanya, semester 4 itu balik lagi ke hotel. Hotel kan tadi semester 2 tuh perhotelan 1. Semester 4-nya itu perhotelan 2. Kayak apa namanya? Difokusin lagi. Dari awal kan cuma kayak perkenalan di perhotelan. Nah, semester 4-nya itu lebih fokus ke hotel lagi. Nah, semester 5 itu lebih fokusnya dari semester 3. Kan 3 tadi kayak manajemen apa? Travel kayak gitu kan, dikomplitin lagi di semester 5. Plus tambah kayak manajemen destinasi kayak gitu. Terus semester 6-nya udah full itu PKL sama nulis tugas akhir kayak gitu. Oh, oke. Berarti nganu ya, Mas, apa benar-benar padat ya kuliahnya ya? Iya kayaknya memang biar cepet gitu Mas. Dibanyakin, dipadetin kayak gitu. Kalau di vokasi. Oh, gitu ya. Untuk kuliahnya itu gimana, Mas? Dari pagi sampai sore atau di model pagi apa SKS-nya misal satu hari satu mapel, dua mapel gitu atau gimana sih? Kalau kuliahnya sih rata-rata minimal kemarin itu kalau saya ingat itu sehari 4 mapel Mas. Jadi memang dari pagi itu jam 9, nanti kayak dijeda jam 12 sampai jam 1, lanjut lagi jam 2 sampai sore kayak gitu sih. Seringnya Itu setiap gitu. hari? Setiap Iya, hari atau Senin sampai Jumat kayak gitu. itu kalau di UGM sendiri berapa kali pertemuan ya, Mas? Sampai Jumat Mas dulu tuh. 5 hari ya berarti ya. Itu maksudnya pertemuan satu makul itu misal 12 pertemuan atau 15 pertemuan Iya. gitu. Sekitar satu makul tuh bisa kayak tatap mukanya 5 10 juga, 5 sampai 10 kali pertemuan sih kalau nggak salah saya Mas. Segitu. Gitu ya. Oh, oke. Kalau bicara tentang ini ya Mas, apa vokasi ini kan banyak prakteknya ya. Itu kalau di D3 pariwisata sendiri kayak gimana itu Mas praktek-prakteknya? Kalau di vokasi pariwisata UGM itu kebetulan kalau untuk praktek perhotelannya, kita kan di vokasinya memang nggak ada lab Mas. Jadi memang pakai labnya itu di hotel kampus, di University Club. Jadi memang ketika setelah menerima materi perhotelan itu, untuk prakteknya kita langsung tuh ke hotel. Hotelnya itu memang hotel komersil ya sebenarnya. Cuma memang di jam-jam kosong, di jam itu dipakai untuk praktikum perhotelannya di situ. Dan untuk yang kayak manajemen tour and travel itu, kalau itu ada di vokasi, kita punya lab tour and travel, bentuknya ya kayak semi kantor travel agent kayak gitu sih. Ada perangkat komputernya kayak gitu. Cuma untuk lab hotel memang jadi satu sama hotel kampus itu, University Club. Kayak gitu Mas. Sama ada kuliah lapangan paling. Oh, magang ya? Kuliah lapangan Mas, kayak field trip gitu loh. Oh, field trip. Oh, oke. Field tripnya biasanya gitu. Setiap ada nggak sih Mas setiap semester itu? Kalau field trip kemarin di semester ganjil Mas, semester 3 sama 5 itu loh. Kalau saya ingat dulu tuh ya di regional DIY sama Jateng itu rata-rata sih. Sama ke luar negerinya kemarin ke Singapura, Malaysia sih itu. Kalau di angkatan saya, iya. Wah, menarik nih ya. Oh, jadi itu keluar negerinya itu wajib atau memang program atau gimana, Mas? Iya, wajib Mas, program Mas. Wajib. Tapi udah include UKT kalau nggak salah dulu tuh, udah sama uang semesternya. Jadi tinggal bawa uang saku aja sih. Wih, bener itu beneran Mas. Jadi tinggal bawa uang saku aja ya. Iya, kalau kemarin seingat saya tuh tinggal bawa uang saku sama pengurus paspor kan, kebetulan memang paspornya kan belum pada punya awal-awal, jadi itu tidak termasuk untuk pengurusan dokumen sama uang saku ditanggung pribadi kayak gitu. Oh, itu Mas termasuk oke banget loh Mas dibandingkan kampus-kampus yang lain ya, karena biasanya itu dikenakan biaya lagi sih setahu saya ya. Oh gitu ya.
Iya, Oh, mungkin karena disubsidi itu Mas di kampusnya. wah, nggak tahu kalau itu ya. Mungkin bisa Iya, bisa jadi ya. Itu bisa berapa jadi hari gitu masih ya. di Singapura ya? Di Singapurnya itu? Kalau kemarin itu kan total 4 hari 3 malam kalau nggak salah ya Mas ya. Udah lupa, udah lama. Jadi memang awalnya dari Jogja ke Singapura dulu. Itu stay stay semalam. Jadi kayak muter-muter dulu Singapura, habis itu naik bus ke Johor. Jadi ya lama di Johor, habis itu balik lagi ke Jogja. 4 hari 3 malam kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Hmm, oke, lumayan juga ya Mas. Iya Oke, ini lumayan Mas. kalau ngomong-ngomong soal ini sih apa? Mungkin ngomongin biaya dulu ya Mas. Ini kalau lolos waktu kemarin lolos itu bayar berapa Mas? Masuknya itu? Kalau iya, kalau angkatan saya itu pertama kalinya UKT Mas di UGM. Dulu waktu 2012 kan sistemnya masih belum UKT tuh, masih SPP sama B kayak uang pangkal sama SPP. Kalau di tahun saya emang udah nggak ada uang pangkal, jadi memang langsung masuk uang kuliah tunggal. Jadi itu besarannya tergantung penghasilan orang tua. Start dari kalau prodi pariwisata tuh dulu start dari 9 jutaan ya, paling mahal sampai dengan 500.000 per semester. Nah, saya kena yang 3 juta per semesternya dulu. Kayak gitu. Oh, jadi Iya. random ya Mas Iya, biayanya itu. random. Tergantung Dises itunya. kemampuan ya berarti ya. Iya, tergantung penghasilan orang tuanya. Kayak gitu. Oke, wah, nganu ya. Oke, ini agak nganu ya, agak beda dibanding yang kemarin-kemarin. Yang nonton video-videoku kemarin ini agak beda ya. Biasanya sudah ditetapkan sama kampus. Tapi kalau kalian masuk ke UGM itu sudah Hmm. ada kebijakan sendiri yang ternyata disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Iya, Oke, ada Mas. range-nya gitu, Mas. Ada range-nya ya. Oke. Ini Mas bicara soal magang, Mas kemarin magang mana aja ya? Oh ya, saya magang 3 kali, Mas, kebetulan. Yang pertama itu semester 2 saya di perhotelan di Ibis Hotel Malioboro. Itu 2 bulan di F&B service. Nah, selanjutnya di semester 5 ya, limanya itu saya di Kementerian Pariwisata itu sebulan. Terus semester 6 itu yang paling lama sih, yang di Bali, di Dudaya Tour, di Tour and Travel, sama nulis tugas akhir, kayak gitu. Jadi memang Oh, nggak, ya dicoba semua kalau saya kemarin, kebetulan. iya benar sih. Ini kalau dilihat dari hotel, terus di pemerintahan ya, Agent ya, dinasan, terus ke sama di agent ya. agent, iya ke agent. Intinya. Hmm, oke, wah keren banget nih. Bisa rata ya semuanya ya. Iya, itu tergantung mahasiswanya sih Mas kemarin. Kalau teman saya tuh ada yang mulai magang 1, magang 2 sampai magang akhir itu ambil hotel semua. Memang kan dijelajahin tuh dari bintang 3 sampai bintang 5. Dari ya kayak gitu sih. Ada yang juga di agent memang. Rata-rata sih tergantung mahasiswanya. Nggak ada ketentuan dari prodinya mau kayak apa kayak gitu sih. Yang penting wajib PKL, wajib OJT. Nah, itu yang kalau untuk penempatannya sih terserah mahasiswanya. Kayak gitu. Oh, oke. Berarti cari sendiri ya ini ya. Sebetulnya Iya, tergantung cari mahasiswa sendiri. aja ya. Iya, Mas. Oh, Betul. anu Mas, apa ini kan kita bicara UGM ya. UGM ini kan dia punya yang vokasi sama punya yang apa? Yang S1. S1 ya, yang FIP, iya. titik Di FIP. FIB ya. Itu Iya. Mas bicara bicara perbedaannya Mas. Apa sih Mas bedanya itu? Oh iya, kalau untuk perbedaannya sih yang saya tahu dulu ketika ada kayak ada teman juga yang di S1 pariwisata di FIP. Kebetulan kan jadi dulu ketemu di HMPI. Nah, itu memang kalau untuk pembelajarannya sih beda banget ya Mas sebenarnya. Kalau untuk yang S1 memang fokus ke materi, ke akademisnya sih. Dan mereka tuh memang fokus ke manajemen destinasi, kayak ngelola destinasinya gitu loh Mas. Jadi memang untuk magang pun tidak diwajibkan. Jadi memang kalau mahasiswanya pengen magang ya mengambil apa kayak apa experience yang tentang dunia kerja itu memang bisa, cuma memang tidak diwajibkan dari prodinya. Kalau untuk yang D3 kan memang diwajibkan kayak gitu sih. Dari segi keilmuan juga udah mereka lebih banyak teoris sih kan. Memang kan kuliahnya lebih lama ya. Jadi lebih banyak materi tentang teoritisnya. Kalau untuk yang vokasi memang kan belajar praktek kayak gitu sih Mas. Oh, oke. Berarti nganu Mas apa? Sebetulnya yang S1 itu berarti nggak wajib magang ya?
Enggak. Kalau teman saya dulu katanya nggak wajib magang. Cuma ada KKN doang sih kalau S1. Dia nggak wajib Oh, magang. oh KKN skripsi ya berarti ya. Iya, KKN skripsi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang di luar dari IG ya, tolong dijawab ya Iya. Mas. Ini saya sudah catat beberapa. Ini Oh, kayaknya boleh, nganu boleh. sih, ini Heeh. kayak seputaran Q&A. Saya nyebutnya Q&A ya. Jadi Boleh, orang boleh. sudah nulis pertanyaan, mereka yang tertarik masuk tapi nggak tahu nih. Nah ini kakak jawab ya, Mas Irsa jawab ya. Boleh. Saya jawab setahu saya, nanti saya pasti jawab. Oke siap. Ini lumayan banyak Mas, dijawab pelan-pelan aja. Ini yang aku mau tanya ini. Oke. Oh ini pertanyaannya di nganu kalau nggak bisa dijawab nggak apa-apa ya Mas, karena pertanyaannya Iya. ini kok tanyanya ini apa Kak, kalau yang diterima SNM pariwisata UGM itu nilai berapa ya? Ini tahu nggak ya Mas? Oh, kalau dulu ya Mas ya, itu kan ada passing grade ya kalau nggak salah. Di SNMPTN itu ada passing grade. Jadi memang biasanya nanti di kayak bimbingan belajar itu dia ada range-nya tuh. Contoh dulu saya waktu SMA ikut Primagama. Nah, itu range prodi pariwisata tuh nilai berapa? Range prodi hukum itu nilai berapa? Jadi lebih konkretnya nanti bisa lihat tuh di passing grade di bimbingan belajar itu. Dia ada kayak nyediain passing grade dari universitasnya gitu. Jadi saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas ada passing grade-nya di situ. Oh berarti bisa dicek malah justru ceknya di bimbel-bimbel gitu ya Mas? Iya, bimbel-bimbel itu dia punya itu data-data dari universitas kayak gitu. Soalnya memang kalau untuk kampus sendiri nggak pernah rilis passing grade resmi Mas. Itu kayak tiap tahun ke tahun itu loh dari bimbingan belajar itu kayak ngedata gitu. Rata-rata nilai berapa sampai berapa tuh yang diterima di prodi itu kayak gitu. Kalau untuk rilis resminya sih nggak ada. Nggak ada ya. Oke, ini Iya. udah satu pertanyaan terjawab. Kemudian ada yang tanya lagi Mas. Halo Kak, di S1. Nah ini jawab aja ya. S1 atau D3 pariwisata UGM itu lihat tinggi badan nggak ya Kak? Enggak. Kalau dulu tuh kalau kalau di UGM kebetulan nggak lihat tinggi badan sih. Cuma memang karena memang stereotipnya anak pariwisata memang kayak apa ya? Dulu tuh ya rata-rata nggak ada yang menonjol tinggi, nggak ada yang yang pendek itu nggak sih rata-rata sebaris gitu namanya emang sama rata-rata sama semua sih. Cuma nggak ada yang nentuin tinggi badan gitu sih nggak ada sih Mas. Oh oke. Siap. Ini ragu dia mungkin mau masuk UGM tapi mungkin kurang tinggi atau gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke Mas Isat. Pertanyaan selanjutnya ya, gelar lulusan pariwisata itu apa sih Kak? Kalau untuk D3 itu AMD, ahli madya, bidang pariwisata. Kalau untuk S1 ya, kalau S1 SPAR. Kalau saya kemarin dapatnya SPAR. Kalau untuk D4 STR PAR kalau nggak saya, Sarjana Sains Terapan Pariwisata. Kayak gitu sih. Oh, Belakangnya kalau ada yang PAR-nya pokoknya. oke Kak, siap. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau di pariwisata UGM itu menjurus mempelajarinya general atau gimana ya Kak? Tadi kayaknya udah dijawab ya, tapi ya. mungkin dijawab lah. Oh ya, general ya. General ya. D3-nya general, semuanya dipelajarin. Cuma kalau S1 dia lebih fokus ke kajian-kajian tentang destinasi, kayak gitu sih. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, untuk pendidikan vokasi D3 UGM itu akreditasinya apa ya, Bang? Kalau dulu zaman saya setelah lulus itu B. Terakhir itu B. Oh, terakhir B ya. Oke. Iya. Tapi saya belum update lagi sih. Siapa tahu bisa dicek di websitenya Dikti nanti ya. Bisa kok ada webnya. Ya. Oke, siap nih pertanyaan selanjutnya ya Mas. Habis D3 itu bisa lanjut ke S1 nggak ya? Bisa banget. Oke, sebentar ini tak paham. Ini bisa lanjut Ya, S1 boleh. nggak ya? Oh, bisa lanjutnya di UGM. Bisa nggak yang lanjut di UGM sama yang lanjut di luar UGM? Gimana Mas? Kalau D3 UGM itu nggak bisa lanjut ke S1 UGM kebetulan. Karena memang sistemnya udah dari vokasi itu nggak bisa linear ke S1-nya. Karena memang udah sistemnya dari Dikti kayak gitu.
Tapi kalau untuk lanjut ke universitas di luar UGM bisa. Contohnya kalau mau negeri lagi ke Udayana atau ke iya sih, setahu saya kalau negeri cuma ke Udayana yang bisa lanjut ekstensi dari D3 ke S1. Cuma kebetulan sekarang vokasi UGM udah bikin prodi baru yaitu D4 Bisnis Perjalanan Wisata. Jadi yang dari vokasi UGM nanti bisa linear lanjut ke D4 pariwisatanya kayak gitu untuk dapat gelar sarjana. Oh, nganu ya Mas, berarti yang D3 itu bisa dilanjut ke D4 ya untuk yang Bisa. sekarang ya? Iya, kalau sekarang bisa, Mas. Oke. Cuma yang ke S1 itu yang nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Karena udah beda jalur. Beda jalur ya. Oke, ini tanya lagi ya. Iya. Ini pertanyaanku aja Mas. Ini kalau D4 itu bisa ke S2 nggak Mas? Lanjut Bisa. ke S2. Oh bisa ya? Bisa, Mas. Ya. Karena memang sudah ada penyetaraan setara S1 kan itu. Oke. Bisa ya? Oke, siap. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau SMK jurusan pertanian, ini tahunya Mas aja. SMK pertanian itu kalau mau masuk kuliah pariwisata boleh enggak ya? Kalau melihat dari angkatan saya dulu, bisa, Mas. Ada SMK Seni Tari, SMKI Yogyakarta itu dia bisa keterima kok di jurusan pariwisata. Tapi kalau nggak salah via UTUL ya, ujian tulis. Lihat ujian tulisnya. Oke. Via UTUL ya Mas, harus UTUL ya, SBM atau SN gitu nggak bisa ya? Oh iya ya, karena mungkin rapotnya itu saya juga kurang tahu ya Mas. Iya, rapotnya beda soalnya kayak nilainya. Ketika UTUL pun dia itu harus mengerjakan soal-soal IPS, Mas, nantinya juga. Oh, kayak gitu ya. Berarti memang bisanya jalurnya harus dengan UTUL ya. Iya, UTUL UGM. Bisa, terus itu. Oke, ini pertanyaannya ini agak menjorok ke dalam ini pertanyaan selanjutnya ini kalau pas pembelajaran ini Mas kira-kira chefnya ngeri-ngeri nggak ya? Kalau dulu sih enggak sih, suka bercanda malah. Dulu kan memang rata-rata kalau mata kuliah perhotelan itu dosen-dosennya banyak praktisi ya Mas ya, kayak memang chef di suatu hotel kayak gitu kan. Rata-rata sih mereka fun sih, enjoy. Mungkin memang agak tegas, tapi memang nggak ngeri sih ya. Kalau kita nggak salah nggak akan dimarahin. Kalau praktek pun memang dipandu, karena memang kita kan newbie ya, yang awalnya dari anak SMA yang nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa, harus bisa gitu ya. Dia tetap membimbing kok, nggak akan sampai dimarah-marahin, nggak kayak di MasterChef lah. Oke Mas, siap. Benar, setuju ya. Nggak kayak yang di TV-TV ya. Tapi kalau di hotel, kalau masuk ke hotel bisa Mas, kayak yang di MasterChef itu. Iya. Waktu magang sih ya. Harus kuat mental kalau magang di hotel ya. Benar. Kalau pas magang di hotel siap-siap nih. Pisau, sendok melayang itu. Melayang ya. Penggorengan sih Mas yang saya pernah lihat. Oh, penggorengan. Penggorengan dibanting ya ada. Bener Mas, itu parah kok. Saya dulu juga kalau pas magang itu sampai HP-nya disita. Padahal HP-nya nggak apa-apain, tiba-tiba diminta. Aduh. Pokoknya kalau banyak drama lah. Iya, harus dititipin di locker nggak sih Mas? Kalau saya dulu dititipin di locker sih. Kalau saya sih beberapa hotel yang saya sudah masuki ya, ada yang mewajibkan di locker, ada yang tidak. Jadi tergantung dari pihak hotel. Cuma kalau sepengalaman saya itu, saya pindah-pindah hotel itu, yang minta itu paling cuma 1-2 hotel sih. Yang lainnya tuh suruh bawaan dan apa-apa. Tergantung ya beratnya Mas. Betul. Oke.